Hai semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah fonologi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Kata vokal berasal dari bahasa Latin vocalis, yang berarti berbicara. Pengertian vokal dalam fonetik adalah bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Pengertian vokal menurut KBBI mengenai suara, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa pengesahan seperti A, I, U, E, dan O. Berikut adalah perbedaan vokal dan konsonan. Yang pertama, vokal merupakan bunyi yang tidak disertai hambatan, sedangkan konsonan merupakan bunyi yang disertai hambatan. Yang kedua, dalam vokal tidak terdapat artikulasi, sedangkan dalam konsonan terdapat artikulasi. Yang ketiga, semua vokal adalah bunyi suara, sedangkan dalam konsonan terbagi menjadi dua, yaitu konsonan yang terdiri dari konsonan suara dan konsonan tak bersuara. Penggolongan bunyi vokal berdasarkan bagian lidah. Vokal depan atau front vowels, vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Contoh I, L, E, A. Vokal pusat atau tengah atau central vowels. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Contohnya A. Penggolongan bunyi vokal berdasarkan bagian lidah, vokal belakang atau back vowels. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. Contoh O, O, U. Berdasarkan tingkat rendahnya posisi lidah, tinggi rendahnya tergantung dari dekat jauhnya dari lidah terhadap langit-langit. Vokal tinggi atau high vowels, contoh I, U. Vokal tengah atau mid vowels, contoh E, O. Vokal rendah atau low vowels, contoh A. Berdasarkan posisi strukturnya, vokal tertutup, contoh I dan U. Vokal semi tertutup, contohnya E, O, I, U. Vokal semi terbuka, contohnya O dan A. Vokal terbuka, contohnya A. Struktur sendiri adalah jarak antara lidah dengan langit-langit keras atau palatal. Kemudian, berdasarkan bentuk bibir saat diucapkan, vokal tidak bulat, contoh I, L, E. Vokal netral, contoh A. Vokal terbuka bulat, contohnya O. Vokal tertutup bulat, contohnya O, U. Menurut lamanya pengucapan vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal panjang dan vokal pendek. Lamanya pengucapan vokal itu sendiri disebut dengan kuantitas atau kuantiti. Menurut peranan rongga hidung ada dua, yaitu vokal sengau dan vokal mulut atau vokal oral. Sebagian besar arus udara pada vokal nasal keluar melalui rongga hidung, sedangkan pengucapan vokal oral keseluruhan arus udara keluar melalui rongga mulut. Berikut adalah contoh peta bagan vokal dilihat dari tinggi rendahnya posisi lidah serta jenis-jenis struktur dari vokal yang berada di dalam tabel. Kemudian, fonologi semivokal dan diftong. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Semivokal adalah bunyi yang pembentukannya mula-mula secara vokal, lalu diakhiri secara konsonan.
Bunyi hampiran atau aproksiman. Bunyi semivokal hanya ada dua, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminopalatal. Bunyi W-nya adalah bunyi W yang bundar, artinya W yang bilabial. Akan tetapi bunyi W itu dapat diartikulasikan juga secara labiodental, artinya bibir bawah didekatkan pada gigi atas tetapi tidak sedemikian dekat sehingga menjadi bunyi V. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Contoh, vokal U yang merupakan vokal bundar. Mengenai pembundaran lebih sempit lagi, alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semivokal. Diftong. Diftong adalah dua vokal atau vokal rangkap yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah yang berfungsi sebagai inti suku kata. Contoh dari diftong yang pertama adalah AU dalam kata bahasa Indonesia seperti kalau dan AI dalam kata bahasa Indonesia seperti balai. Berbeda halnya dengan A ditambah U pada kata daun dan A ditambah I pada kata air. Keduanya merupakan dua vokal tunggal saja, bukan diftong atau vokal rangkap. Selanjutnya adalah macam-macam diftong. Yang pertama yaitu diftong naik. Diftong naik terjadi apabila vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Contohnya yaitu diftong AI dengan contoh gulai. Yang kedua AU dengan contoh pulau. Selanjutnya ada diftong turun. Diftong turun terjadi jika vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama. Diftong turun ada dalam bahasa Jawa. Contohnya yaitu diftong UA dengan kata muarem yang artinya sangat puas. Diftong UO dengan contoh kata luoro yang artinya sangat sakit. Yang ketiga, diftong UE dengan contoh kata welek yang artinya sangat jelek. Diftong memusat. Diftong memusat terjadi jika vokal kedua diaju oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan diaju oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Dalam bahasa Inggris terdapat diftong memusat, contoh more. Ada pakar yang menyatakan bahwa diftong itu tidak ada, adanya yaitu gabungan vokal dengan konsonan. Dalam literatur lain, diftong naik dan diftong turun tidak dilihat dari posisi lidah melainkan dari sonoritasnya. Dalam linguistik modern, diftong diklasifikasikan sebagai bunyi atau fonem. Asimilasi fonetis. Pengertian asimilasi. Asimilasi ialah salik pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau bunyi kontinu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran atau bunyi diskret. Asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini disebabkan karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Contoh asimilasi. Misalnya, bunyi T adalah bunyi apikoalveolar atau apikodental. Tetapi, pada kata stasiun, bunyi T dilafalkan sebagai bunyi T laminoal alveolar. Bunyi T dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan secara apikoalveolar tetapi bila terdapat sebelum bunyi S maka menyesuaikan diri dengan artikulasi
laminoalveolar bunyi S tersebut menjadi laminoalveolar sendiri T dalam kata stop misalnya. Pada kata Inggris Butler, pengucapan bunyi T adalah apicoalveolar. Jadi, ujung lidah menyentuh kangkung kaki gigi. Hal itu juga terjadi dengan pengucapan bunyi L. Artikulasi T dan L itu berbeda. Untuk T, pada kedua sisi lidah menyentuh gigi atas di samping di kedua-duanya. Sedangkan dalam L, kedua sisi lidah tidak dinaikkan. Contoh lain dari asimilasi fonetis yaitu pada kata Inggris bed dan bed. Pada kata bed, vokalnya panjang dibandingkan dengan vokal kata bed. Bunyi D sebagai bunyi letupan bersuara pada akhir kata sehingga memperpanjang vokal yang mendahulunya. Bed, bed. Asimilasi dapat berakibat pada perubahan bunyi melalui satu atau lebih bunyi. Sebagai contoh, bandingkan kata Belanda, kata hand dibandingkan dengan kata handje tangan. Morfem diminutif C oleh karena bunyi L menyebabkan terjadinya 3 hal. 1. D itu bunyi T, dalam hal ini diartikulasikan sedikit ke belakang menjadi mediolaminal. 2. Bunyi N mengalami perubahan artikulasi yang sama dan hal itu mudah dimengerti. Karena T dan N adalah homorgan, yaitu menjadi mediolaminal juga. 3. Vokal A itu diubah menjadi vokal yang sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih depan dibandingkan dengan vokal A dalam kata bed. Karena tidak ada perubahan fonem, maka asimilasi bersifat fonetis saja dan arah asimilasi adalah regresif. Asimilasi progresif. Asimilasi progresif adalah bunyi yang mengalami perubahan di belakang bunyi lingkungannya, atau dengan kata lain, bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya atau diasimilasikan sesudah bunyi yang mengasimilasikannya. Contoh, kata bahasa Inggris stop diucapkan stop dengan T apicodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminopalatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya sehingga sama-sama laminopalatal. Asimilasi regresif. Bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikannya. Contoh, kata bahasa Belanda zak, kantong diucapkan zak dengan kafilar tidak bersuara, dan doek, kain diucapkan duk dengan D apicodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi zak doek, sapu tangan diucapkan zak duk. Bunyi K pada zak berubah menjadi kevelar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Berdasarkan contoh yang kedua ini tergolong merupakan asimilasi fonetis karena perubahan dari K ke G dalam posisi koda masih tergolong alofon dari fonem yang sama. Asimilasi resiprokal. Kedua bunyi saling mengasimilasikan menimbulkan bunyi baru. Contoh, kata bahasa Batak Toba Holland ho atau hanya kau diucapkan holako. Suanhon diucapkan suaton. Bunyi N pada Holland dan bunyi H pada ho saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi K. Sedangkan N pada Suan dan H pada Hon saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi T. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut yaitu N dan H saling disesuaikan. Sedangkan contoh ketiga ini tergolong merupakan asimilasi fonemis karena perubahan dari N ke K dan H ke K pada Holland ho menjadi holako, serta perubahan dari N ke T dan H ke T pada Suanhon menjadi suaton sudah dalam lingkup antar fonem. Bunyi N merupakan alofon dari fonem N, bunyi K merupakan alofon dari fonem K. Begitu juga bunyi H merupakan alofon dari fonem H dan bunyi T merupakan alofon dari fonem T. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.